Ibu Pertiwi memanggil. Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di RRI Mataram. Kelas on air RRI Mataram dimulai lagi. Selamat pagi adik-adik. Sekarang bersama Dini ya di sini, dan seperti biasa Kak Dini akan langsung menyapa Pak Guru yang sudah kita hubungi melalui telepon ya, dan sekarang juga bisa melalui Zoom juga, aplikasi Zoom, dan kita sudah terhubung nih. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Bapak Guru Ahmad Arwani Hadadi SPD MPD. Selamat pagi Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Guru pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, siap ya untuk memberikan materi di sesi pertama ya Pak Guru ya. Oke, untuk materi hari ini yaitu mengenai menganalisis makna iman kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Oke, silakan Pak Guru, langsung saja materi pelajarannya. Oh ya, sebelumnya siaran belajar di RRI kelas on RRI Mataram ini disiarkan melalui 89,2, 92,7 dan 104,2 MHz, dan juga dirilai di FM 91,4 RRI Bima dan FM 89,3 untuk relay Sumbawa ya. Oke, langsung saja Pak Guru Ahmad Arwani, silakan pemaparan materi untuk sesi pertama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi menjelang siang ini, mari kita sama-sama membaca, berdoa, baca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan kita dan keluarga kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam wabah dan bencana. Dan tidak lupa lagi kita sama-sama berdoa agar wabah corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, adik-adikku sekalian, SMA, SMP se-Nusa Tenggara Barat, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian masih terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kalian masih baik-baik saja. Alhamdulillah, pemerintah mengadakan daripada belajar di rumah melewati radio on air ini. Alhamdulillah, pemerintah mempunyai kebijakan yang sangat baik untuk kita taati dan kita jalankan. Baik, untuk mempersingkat waktu adik-adik sekalian, sebelum saya memaparkan daripada materi pada pagi hari ini, saya himbau kepada seluruh siswa yang mendengarkan daripada materi hari ini, karena nanti mungkin di akhir atau mungkin sebelum akhir ada kuis yang nantinya Pak Guru akan memberikan, ada 4 pemenang. Nantinya akan diberikan voucher gratis oleh SMA 10 Mataram. Siapapun yang bisa menjawab nanti pertanyaan, ada 4 pertanyaan, nanti bisa langsung diambil voucher pulsa di SMA 10 Mataram. Baik, saya akan mulai daripada materi. Tolong disimak adik-adikku sekalian. Materi ini yaitu menghayati nilai keimanan kepada para rasul dan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beranjak, kita akan mengetahui bagaimana definisi iman kepada nabi dan rasul. Secara iman, secara bahasa adalah tasdiq. Tasdiq itu apa maknanya? Membenarkan. Sedangkan secara istilah syar'i, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan,
bertambah dengan melakukan ketaatan tersebut dan berkurang dengan maksiat. Artinya apa? Bahwa ketika kita beriman kepada Nabi dan Rasul, maka kita harus daripada meyakini daripada di dalam hati kita. Bagaimana caranya kita mengimani bahwa Nabi dan Rasul itu adalah benar-benar daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemauan daripada Nabi yang diangkat oleh Allah, akan tetapi itu adalah kemauan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perkataan di lisan. Tidak cukup kita meyakini atau membenarkan bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah, tapi kita harus mengucapkan dengan lisan kita bahwa kita percaya terhadap Nabi dan Rasul kita. Kemudian dan dikatakan amalan dengan anggota badan. Artinya apa? Kita harus di samping kita meyakini di dalam hati, dalam perkataan lisan kita juga harus melakukan dengan anggota badan. Artinya apa? Kita beramal soleh, kita berbuat baik kepada sesama muslim atau sesama manusia. Untuk itu yang selanjutnya, bertambah dengan melakukan ketaatan. Iman itu akan bertambah ketika kalian melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah dengan istiqomah, maka iman seseorang itu akan semakin bertambah. Kemudian berkurang dengan maksiat. Artinya apa? Iman itu akan berkurang. Ketika seseorang manusia yang dikatakan beriman, itu dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya imannya akan berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari definisi ini ada kesimpulan bahwa dengan demikian iman meliputi 5 karakter yang harus kita miliki, ya adik-adik ya. Insyaallah adik-adikku sekalian, SMP, SMA, senusa Tenggara Barat, sesuai dengan visi misi gubernur kita, insyaallah kalian semua memiliki keyakinan yang kuat terhadap utusan Allah, yaitu Nabi dan Rasul. Perkataan lisan dan amal perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang, sesuai dengan apa yang Pak Guru jelaskan tadi. Imam Syafi'i berkata, iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan itu sendiri. Ada lagi Imam Ahmad berkata, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ia bertambah dengan melakukan amal dan ia berkurang dengan sebab meninggalkan amal tersebut. Imam Bukhari mengatakan, aku telah bertemu dengan lebih dari 1000 orang ulama dari berbagai penjuru negeri. Aku tidak pernah melihat mereka berselisih bahwasanya iman adalah perkataan, perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu definisi daripada iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumlah para nabi dan rasul sangat banyak. Ya, adik-adikku sekalian, dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani disebutkan bahwa jumlah rasul itu adalah 315. Sedangkan jumlah nabi itu sebanyak 124.000. Namun jumlah yang wajib kita ketahui adalah hanya 25 nabi dan rasul. Mana nabi yang perlu kita ketahui? Dan ini dalilnya. Mari kita, sebelum kita mengetahui nabi yang kalian mungkin pernah menghafal, kita akan sama-sama membaca daripada dalil Al-Quran, surah Al-Hasyr, ayat surat 59, ayat 7.
Tolong dibuka adik-adik, kita baca bersama pembacaan Al-Quran ini dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat keras hukumannya. Baik, dalil yang kedua kita baca lagi. Coba kalian buka dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzubillahi Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar, kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Surat Al-Baqarah ayat 285. Dalil yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Baik. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu sendiri suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat 21. Artinya apa? Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia sudah tertanam pada diri pribadinya suri tauladan yang baik. Untuk kalau misalnya adik-adikku sekalian bertanya, kenapa sih misalnya saya kok nggak dipilih jadi nabi atau rasul? Nabi dan rasul itu adalah adik-adikku sekalian bahwasanya nabi dan rasul itu sudah memang betul-betul pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai nabi dan rasul itu tidak gampang, melainkan kita misalnya ada yang mengatakan kita bisa menjadi nabi dan rasul dengan bertapa, misalnya ke Gunung Rinjani cari-cari ilmu. Tidak bisa kita mencapai daripada nubuwah, daripada kenabian dan rasul itu. Ya, adik-adikku sekalian, bahwa nabi dan rasul itu jelas itu adalah pilihan daripada
Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yaitu ada 25. Saya yakin kalian adik-adik sekalian, kalian pernah belajar ini dari sejak SD, bahkan TK bahkan. Kalian pernah mengetahui daripada nabi-nabi kita. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya kalian bertanya, Pak, apakah ada nabi selain Nabi Muhammad setelah itu? Oh, tidak ada. Ya. Bahkan zaman sekarang apalagi adalah zaman-zaman akhirul zaman. Banyak yang mengaku dirinya daripada nabi-nabi akhir zaman. Akan tetapi tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah penutup daripada seluruh nabi. Ya. Nabi dan rasul, apa sih perbedaan nabi dan rasul? Perbedaan nabi dan rasul yaitu nabi itu adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu, akan tetapi dia tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Akan tetapi kalau rasul itu adalah utusan Allah, tapi dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan daripada wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 25 nabi ini ada nabi yang mendapat gelar sebagai ulul azmi. Apa sih ulul azmi itu? Kenapa sih yang diberi gelar ulul azmi ini hanya 5 nabi? Kenapa diberi gelar ulul azmi? Karena beliau-beliau nabi-nabi kita yang 5 ini, dia sangat-sangat betul-betul bersabar dalam menghadapi cobaan, dalam mensiarkan atau menduniakan daripada Islam, ya. Yaitu kita ketahui bersama cerita-cerita daripada Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia dicaci maki oleh orang-orang kafir, bagaimana Nabi Muhammad itu dilempar dengan tai, bagaimana dilempar dengan batu, tapi Nabi Muhammad SAW itu tetap bersabar. Mana nabi-nabi yang ulul azmi? Yaitu yang pertama ada namanya Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi catatan di sini adik-adikku sekalian, tidak boleh kita membeda-bedakan semua nabi. Ya, kita tidak boleh, karena nabi itu sudah semua adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua nabi itu semua maksum. Apa itu maksum? Terjaga dari dosa sebelum dan sesudahnya. Kemudian sifat Rasul, sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu ada 4. Ya, sifat-sifat Rasul itu ada 4. Nabi dan Rasul merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Akan tetapi Nabi dan Rasul memiliki ciri khas yang membedakan antara dirinya dengan manusia biasa, yaitu sifat maksum. Sifat maksum berarti bahwa Nabi dan Rasul merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terjaga dari perbuatan dosa. Selain itu, Nabi dan Rasul juga memiliki sifat yang luhur dan mulia agar dijadikan suri toladan oleh umat manusia.
Kemudian sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat para Rasul, satu, itu ada namanya sifat wajib bagi Rasul, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Satu, sifat wajib, yaitu ada as-sidik. Artinya apa? Jujur atau selalu benar. Yang kedua, al-amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, at-tabligh, artinya menyampaikan wahyu. Yang keempat, al-fatanah, artinya cerdas. Jadinya seluruh nabi dan rasul itu harus mempunyai sifat wajib ini, ya. Jadi tidak boleh kalau ada nabi dan rasul itu, tidak boleh dia tidak jujur, tidak boleh dia tidak amanah, tidak boleh dia tidak menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah. Apalagi tidak boleh juga nabi dan rasul itu tidak cerdas. Dan kemudian sifat mustahil, lawan daripada sifat wajib itu. Ada yang namanya sifat kizib, artinya apa? Dusta. Ada namanya sifat khianat, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman, yaitu menyembunyikan. Yang keempat, yaitu baladah, artinya bodoh. Ini yang tidak boleh ada pada diri Rasul itu sendiri, ya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul itu berdusta. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seorang nabi dan rasul itu tidak dapat dipercaya, sering berbohong misalnya. Tidak boleh itu, ya, adik-adikku sekalian. Jadinya yang ketiga, tidak boleh juga seorang nabi itu menyembunyikan daripada wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Allah. Tidak boleh. Yang keempat, tidak boleh dia bodoh juga. Makanya adik-adikku sekalian, marilah kita mencontoh daripada sifat-sifat daripada nabi dan rasul itu sendiri. Yang ketiga, sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa? Sifat jaiz merupakan sifat yang boleh ada pada diri Rasul. Sifat-sifat tersebut boleh ada pada diri Rasul selama itu tidak menurunkan martabatnya sebagai Rasul. Baik, ini waktu saya menjelaskan ada 30 menit. Barangkali, apakah sudah selesai? Baik, Pak Guru. Ya. Ya, Pak Guru, tadi udah memberikan pemaparan materi ya untuk edisi pagi hari ini. Luar biasa sekali ya pemaparan materi dari Pak Guru. Dan sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab, Pak Guru, kita mau ke lagu dulu ya. Tapi sekali lagi diingatkan untuk, terutama untuk siswa-siswi SMA Negeri 10 Mataram dan juga untuk siswa-siswi seluruhnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, untuk SMA Negeri Sederajat ya. Silakan nanti untuk ikut bertanya karena nanti ada kuisnya Pak Guru ya. Iya, Akan dapat hadiah. Itu berapa kuis tadi? Ada 4 kuisnya. 4 kuisnya, nanti dapat apa nih kalau untuk yang bertanya? Untuk yang menjawab ya Pak Guru ya? Yang bisa jawab dapat voucher. Oh, dari dapat SMA voucher. 10 langsung. Oke. Voucher pulsa. Langsung aja nih katanya 2 voucher dulu Pak Guru. Silahkan, mungkin Pak Guru langsung aja memberikan pertanyaannya untuk teman-teman yang sudah menyimak penjelasan Pak Guru tadi. Pertanyaan pertama apa nih Pak Guru? Pertanyaan pertama gampang-gampang saja. Saya kepingin melatih anak-anak ini jujur. Jangan sampai melihat buku ya. Coba sebutkan nama-nama Nabi dan Rasul yang 25. Nama-nama Nabi dan Rasul yang 25 Nabi Rasul ya. Yang wajib kita ketahui. Yang wajib diketahui. Ini ada lagunya, banyak lagunya ya. Oke Pak Guru, sekarang kita tunggu yang ingin ikut ya. Oh, lagu dulu Pak Guru ya, mungkin banyak yang mau menghafal dulu, jadi kita ke lagu dulu. Tapi sekali lagi pertanyaannya untuk kuis dari Pak Guru ini adalah pertanyaannya, sebutkan nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang kita ketahui ya. Soalnya 2. Oh, satu lagi soalnya Pak Guru. 2 soal ini ya. Sebutkan sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul. Yang 4, sifat wajib Rasul.
sifat mustahil dan sifat jaiz. Mustahil dan jaiz. Seperti penjelasan Pak Guru tadi ya. Untuk yang menyimak pasti tahu ini. Nanti akan mendapatkan hadiah voucher dari Pak Guru. Oke, kita break sejenak Pak Guru untuk menyimak lagu ya. Ya. Jadi untuk yang ingin ikutan nanti bergabung lagi di kelas on air RRI Mataram. Kelas on air dilanjutkan. Baik, adik-adik kita balik lagi di kelas on air RRI Mataram dan masih bersama Pak Guru Ahmad Arwani Hadadi SPD MPD dari SMA Negeri 10 Mataram. Halo Pak Guru. Ya, masih bergabung ya bersama kami. Dan tadi Pak Guru sudah menyampaikan 2 pertanyaan untuk kuis hari ini. Yang pertama, 1, sebutkan nama-nama Nabi dan Rasul 25 yang wajib diketahui. Yang kedua, sebutkan sifat-sifat Rasul, 4 sifat wajib Rasul, sifat mustahil dan sifat jaiz, Pak Guru ya. Silakan untuk yang ingin ikut kuisnya, karena nanti ada hadiah voucher dari Pak Guru ya. Silakan menghubungi 081802057000. Sepertinya ada yang sudah masuk. Ini Pak Guru kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, kelas on air RRI Mataram. Waalaikumsalam. Oke, sebentar ya. Oke, dicoba lagi. Iya, ini suaranya. Double suaranya ya. Dengan siapa ini di mana? Halo, mungkin Dengan Roshida Nurahal. matiin radionya dulu ya yang di rumah ya. Halo? Iya, sudah. Udah, oke. Dengan siapa di mana? Dengan Roshida Nurahal di Perumnas Tanjung Karang. Nurhida. Di Perum ya. Oke, silakan menjawab dulu untuk kuis yang pertama. Sebutkan nama 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nggak boleh lihat buku ya. Nggak boleh lihat buku kata Pak Iya. Guru ya. Oke, ayo Nurhida. Dan 5 nabi, yaitu yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Ayub, Shuaib, Harun, Musa, Nabi Zulkifli Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, gimana Pak Guru Arwani? Benar sekali. Lengkap ya? Oke, Nurhida, selamat ya, dapat voucher loh dari Pak Guru pagi hari ini, rezeki bulan puasa ya. Oke, Nurhida, nanti dihubungi lagi ya. Ya, Oke, terima kasih sudah ikutan kuisnya. Pak Guru, satu lagi berarti ya. Silakan yang ingin ikutan lagi untuk kuis pagi hari ini, Pak Guru akan memberikan voucher satu lagi ya. Masih ada 3 voucher Pak Guru ya. Satu lagi pertanyaannya, sebutkan sifat-sifat Rasul. 7.000. Oke, untuk yang ingin ikut, katanya nggak boleh buka buku ya Pak Guru ya? Karena tadi sudah dijelaskan sama Pak Guru tadi untuk sesi pertama. Jadi silakan untuk yang ingin ikutan untuk kuis kedua ya. Tidak boleh menjawab melalui chatting WA. Jadi kalau bisa langsung telepon aja ke 081802057000 untuk pertanyaan kedua dari Pak Guru, yaitu sebutkan sifat-sifat Rasul. Ya, ada yang sudah masuk sepertinya. Kita terima dulu. Halo, selamat pagi kelas on air RRI Mataram. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana ini? Zainal dari Lingsar. Zainal di Lingsar. Kelas berapa ya? Halo? Ya, halo. Ya, mati ya. Ya, kayaknya terputus nih Pak Guru. Bukan rezekinya. Iya, bukan rezekinya kata Pak Guru ya. Silakan dicoba lagi untuk yang ingin ikut di 081802057000 untuk menjawab pertanyaan dari Pak Guru ya untuk voucher kali ini. Tapi siapa aja boleh menjawab ya. Jadi nggak perlu masih sekolah sih sebenarnya Pak Guru ya, boleh ya. Oke, ada yang ikutan lagi. Kita terima dulu. Halo, selamat pagi kelas on air RRI Mataram. Oke, halo. Kita coba lagi untuk yang pengen ikutan. Ini masih menghubungkan ulang ini ya.
Ya, terputus sekali lagi. Ada siapa lagi? Halo, selamat pagi kelas on air RRI Mataram. Halo. Halo. Halo, Oke, dengan siapa di mana? dengan Rosid di Putri dari Bayu Blitar. Rosyid di Lingsar. Oke, tadi sudah menyimak pertanyaan Pak Guru ya. Sebutkan sifat-sifat Rasul ya, sifat wajib, mustahil dan jaiz. Silahkan jawabannya. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Hmm. Oke, terputus lagi ya. Ini baru sifat wajib yang disebutkan. Oke, kita coba lagi untuk yang ingin menjawab ya, bisa dapat voucher nanti dari Pak Guru. Ya, ada yang Vouchernya ikutan dua lagi. lagi Mbak ya. Iya, oh 2 lagi ya, betul. Halo, selamat pagi kelas on air RRI Mataram. Iya, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ini dengan Pak Lahudin di Pujut. Siapa? Lalu Pak Lahudin di Pujut ini? Lahudin. Iya, di Pujut. Oke, di Pujut. Wah, oke, langsung aja mungkin jawabannya. Ya, sidik, amanah, tabnah, hizib, Hmm. anat, khidmat, terhadap. Hmm. Ya, cuma itu. Sifat jaiznya. Sifat jaiz jaiz? itu apa? Sifat jaiz. Lalu, Oke, terputus lagi Pak Guru. Yang ada telepon lagi, gimana? Kita terima lagi. Oke, terputus lagi. Silakan untuk yang mau mendapatkan voucher rezeki di bulan puasa ya, dan bisa menjawab pertanyaan Pak Guru tadi sampai ke sifat Rasul, sifat wajib Rasul aja Pak Guru ya. Tapi sebelumnya yang mau bertanya silakan ya, nanti kuis 2 kuis lagi di akhir kita akan berikan lagi ya. Oke, sepertinya ada yang masuk, kita terima dulu. Halo, selamat pagi kelas on air RRI Mataram. Halo? Halo? Ya, Iya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Oke, terputus sepertinya ya. Kita terima lagi. Halo, selamat pagi kelas on air RRI Mataram. Halo. Bantu nebak. Halo. Selamat pagi. Ya, sepertinya terputus lagi nih Pak Guru. Halo, selamat pagi kelas on air RRI Mataram. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Widya di Gerung. Widya di Gerung. Mau menjawab Ya. pertanyaan Pak Guru atau mau bertanya ini? Mau menjawab pertanyaannya Pak Guru. Oke, silakan Widya. Sifat wajibnya itu sidik, amanah, tablik, fatonah. Sifat mustahilnya kadzib, khianat, hitman, ya itu. Gimana Pak Guru? Benar. Cukup benar. Oke, selamat untuk Widya di Gerung. Dapat voucher dari Pak Guru ya di bulan puasa ini. Nanti dihubungi lagi Widya ya. Terima Ya. kasih udah ikutan. Oke, kita terima lagi nanti ya Pak Guru untuk kuis nanti di akhir lagi. 2 kuis lagi Pak Guru ya. Oke, kalau begitu kita akan terima untuk yang ingin bertanya tentang materi kita untuk edisi pagi hari ini, yaitu makna iman kepada Rasul ya. Silakan untuk yang ingin ikut bertanya boleh telepon lagi di 081802057000 dan bisa juga bertanya melalui chatting WA ya. Sepertinya sudah ada yang bertanya di WA ya. Kita langsung aja. Ini banyak sekali yang bertanya, Pak Guru. Sebentar dulu. Kita pilih dulu yang mana ya. Sebentar ya. Yang pasti untuk yang ingin bertanya silakan bisa telepon ke 081802057000 untuk pertanyaan selanjutnya untuk kuis. Nanti Pak Guru akan memberikan kuis 2 lagi ya. Oke, kita jeda sejenak. Oke, kita jeda sejenak untuk menyimak lagu dulu Pak Guru. Nanti kita akan lanjutkan lagi masih di kelas on air RRI Mataram. Rindukan
Kelas on Air dilanjutkan. Oke, kelas on air RRI Mataram kembali lagi dan kita akan membuka sesi pertanyaan lagi ya, Pak Guru ya, tanya jawab lagi, silakan untuk yang ingin ikutan. Ya. Langsung bisa telepon di 081802057000 atau bisa langsung chatting di situ, bisa melalui WhatsApp ya. Dan untuk yang mau kuis lagi nanti di akhir ya Pak Guru masih akan memberikan 2 kuis lagi. Dan sekali lagi untuk tadi yang sudah menjawab dengan benar silakan menghubungi kembali nomornya, bisa langsung chat di 081802057000. Oke, silakan untuk yang ingin bertanya mengenai materi kita untuk edisi hari ini. Mungkin banyak yang bertanya melalui Facebook ini ya sepertinya ya. Oke, yang ingin bertanya Dini masih tunggu Pak Guru untuk edisi pagi hari ini. Dan kita lihat dulu. Oke, sepertinya ini ada di telepon, ada telepon sepertinya Pak Guru ya. Kita terima dulu ya. Halo, selamat pagi. Kelas on air RRI Mataram. Iya, dengan siapa di mana? Dari Nabila. Nabila. Oke, Iya. Nabila di mana Nabila? Pak Guru mau tanya di Mataram. Mataram ya. Oke. Silakan langsung pertanyaannya ke Pak Pak Guru. Guru mau tanya, kan Nabi itu dan Rasul itu punya keistimewaan. Apakah tidak ada keistimewaan Nabi dan Rasul itu tidak merasa lapar atau ngantuk begitu? Ya, Oke, itu saja Nabila pertanyaannya.
Oke, terima kasih. Silakan Pak Guru dijawab dulu mungkin Dijawab. pertanyaannya Nabila. Ya, silakan. Ya, mungkin maksudnya adik Nabila, ada nggak keistimewaan Nabi dan Rasul itu tidak tidur, tidak makan, tidak berkeinginan, dan segala macam. Baik, saya coba akan menjawab. Jadinya Nabi dan Rasul itu dia mempunyai sifat wajib dan dia mempunyai sifat namanya sifat jaiz. Mana sifat wajib itu sudah saya terangkan tadi. Sifat wajib itu ada namanya sifat sidik, yaitu yang berarti jujur, amanah yang berarti dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah kepada umat. Yang keempat, fatonah, yaitu sifat Rasul dan Nabi itu yang sangat cerdas. Kemudian ada lagi namanya sifat jaiz, yang boleh saja ada pada diri Nabi dan Rasul tersebut. Karena kenapa mereka tidak punya keistimewaan seperti itu? Karena mereka juga adalah manusia. Akan tetapi manusia di sini ada tanda kutip, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya pernah satu ketika, salah satu contoh saya contohkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika dia sedang beristirahat dengan para sahabat, yaitu sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Ketika itu salah satu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ketika itu Rasulullah lagi tertidur dengan alasnya itu pelepah kurma, ya, daun kurma, dan dia tidak menggunakan bantal yang empuk, spring bed yang empuk, tidak. Lalu kemudian salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau diberikan tahta, diberikan harta yang melimpah, diberikan tempat tidur yang tebal setebal 1 kilo misalnya tebalnya, atau 2 ton tebalnya. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seandainya aku tidak memberikan contoh kepada umatku seperti ini, maka seluruh umatku di kelak nanti semua akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang miskin itu jangan bersedih. Rasulullah itu sangat miskin mengajarkan kita untuk hidup itu. Jadinya para orang-orang miskin jangan bersedih hati. Itu ya, itu yang pertama. Karena Rasulullah itu juga punya sifat jaiz, yang dimana Rasulullah itu juga tidur. Rasulullah itu juga punya keinginan. Apa keinginan Rasulullah? Menginginkan daripada umatnya masuk surga seluruhnya. Kemudian ada salah satu contoh lagi. Contohnya lagi, ketika itu Rasulullah itu pernah melilit daripada perutnya dengan 3 batu. Di mana ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bilang kepada kita, engkau tidak ada makanan di rumahmu, engkau tidak mempunyai makanan untuk 3 hari ke depannya? Dijawab oleh Rasulullah, seandainya aku tidak seperti ini, maka siapa yang akan dicontoh oleh umatku nanti ketika dia tidak mempunyai daripada harta? Nah, itu mungkin jawaban yang singkat. Jangan puas dengan jawaban Pak Guru ya. Kalian belajar terus, cari tahu bagaimana jawabannya sebenarnya. Oke, baik Pak Guru. Terima kasih juga Pak Guru untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya ada yang bertanya nih Pak Guru. Assalamualaikum, nama saya Kania Indah Lestari. Pertanyaan saya, apa sih hikmah yang kita dapatkan dengan beriman kepada Rasulullah? Silakan Pak Guru. Ya. Baik. Singkat aja Pak Guru ya. Yang perlu kita
ketahui, yang perlu kita ketahui juga ada beberapa ya. Hikmah serta manfaat yang ada dalam keimanan terhadap para rasul itu yaitu satu, makin sempurna iman kita. Itu hikmahnya. Yang kedua, terdorong untuk menjadi contoh dalam hidupnya. Artinya kita mencontoh daripada Nabi dan Rasul kehidupannya. Yang ketiga, terdorong kita untuk melakukan perilaku yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Teladan seperti apa? Teladan akhlaknya para Nabi dan Rasul. Salah satu contohnya, kalau kalian masih sekolah seperti ini, cerdas. Kalian sebagai umatnya Nabi Muhammad harus mempunyai kecerdasan otak. Ya. Ya. Oke, Pak Guru. Yang kelima, mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Ya. Terutama apa? Apalagi saat bulan puasa Ramadan ini. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Salah satunya itu. Makanya anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian yang berada di rumah, jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Sempatkan. Bahkan kalau bisa setiap waktu itu kalian harus membaca Al-Quran di rumah, belajar di rumah. Kemudian terakhir, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada 6 hikmah-hikmah yang kita dapatkan kalau kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Oke, Pak Guru, ini banyak sekali pertanyaannya ya. Jadi mohon nanti jawabannya singkat ya, Pak Guru ya. Baik, ini selanjutnya, Assalamualaikum, mau nanya, apakah tugas Nabi dan Rasul itu berbeda? Jadinya tugas Nabi dan Rasul itu memang berbeda-beda, tergantung pada zamannya, ya, tergantung pada zamannya. Contohnya, para Nabi itu diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, akan tetapi para Rasul itu diberikan wahyu untuk memperbaharui daripada syariat yang terdahulu. Jadinya berbeda-beda zaman, ya. Sekalipun kalau misalnya tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad yang terakhir, mungkin saat ini ada Nabi. Tapi karena tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Singkat aja Mbak ya. Ya, oke, Pak Guru. Selanjutnya Pak Guru, kuis ya. Kita langsung ke kuis untuk 2 pertanyaan terakhir. Jadi silakan Pak Guru, pertanyaannya apa untuk 2 kuis terakhir? Silakan. Ya, pertanyaannya ini sangat gampang sebenarnya. Tapi karena ini berdasarkan saya ada anak-anak yang pernah saya ajar, dia tidak menghafal daripada rukun iman dan rukun Islam. Oke. Coba sebutkan saya rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Oke, sebutkan rukun iman dan rukun Islam. Oke, silakan. Untuk yang selanjutnya. Yang kedua agak sulit ini. Aduh, jangan sulit-sulit Pak Guru. Coba bacakan saya surat dengan baik dan benar. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat 21. Baik, silakan. Untuk yang ingin ikutan, siapapun boleh ikut ini pertanyaan kuisnya. Mudah sekali. Yang pertama, sebutkan rukun iman dan rukun Islam ya Pak Guru. Kemudian pertanyaan kedua, ini bukan seperti pertanyaan sih ya, tapi silakan yang mau membacakan surat Al-Ahzab ayat 21 dengan baik dan benar, nanti dapat hadiah dari Pak Guru ya. Oke, sepertinya ada sudah yang ingin ikutan, ini kita terima dulu ya Pak Guru ya. Oke, halo, assalamualaikum, kelas ONR RRI Mataram. Ya, dengan siapa di mana? Dari Saujana. Saujana, oke, di mana Saujana? Halo? Jawabannya langsung aja ini ya. Rukun Islam membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa, berzakat, menunaikan ibadah haji jika mampu. Oke. Rukun iman, iman
kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Iya, gimana Pak Guru, sudah cukup jelas? Oh, salah. Rukun imannya salah. Rukun imannya salah. Oke, gimana Pak Guru, ini sarjana diloloskan atau Rukun tidak ini? Islam, Mm-mm. rukun Islamnya benar. Sulit dah, imannya udah bulan kebalik. puasa ini Pak Guru. Gimana, Pak Guru? Ini tergantung Pak Guru ini ya. Rukun iman dan rukun Islamnya salahnya apa tadi Pak Guru? Rukun imannya kebalik deh ya. Heeh. Rukun imannya itu yang pertama itu. Oh, harus percaya berurutan Tuhan. dong ya Pak Guru ya? Iya. Oke, jadi gimana? Sarjananya nggak dapat vouchernya nih Pak Guru? Tapi kan Tapi sudah 6 dia itu sudah kita lagi berusaha. puasa hilaf ini Iya, Pak iya, Guru. iya, aduh. Ini malah ngomel ini ya. Gimana Pak Guru? Diikhlaskan Iya, saja benar, vouchernya ya benar. untuk sarjana ya? Iya. Oke, iya. iya kata Pak Guru ya, yang penting udah berani loh. Gak apa-apa ya Pak Guru ya, karena mumpung bulan puasa katanya ya. Oke, silakan satu lagi voucher dari Pak Guru ini ya. Silakan yang mau membacakan surat Al-Ahzab ayat 21 dengan baik dan benar. Pak Guru akan menyimak. Kalau yang bacaannya baik dan benar, tapi berani dulu sih ya Pak Guru ya. Nelpon ke 081802057000 itu udah pahala dapatnya ya. Oke, sudah ada yang masuk Pak Guru? Kita terima dulu. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Kelas on air RRI Mataram. Halo, Ya, dengan siapa di mana? halo. Halo. Halo, Ya. Halo. dengan Rizky di Rizky. Mataram. Rizky di Mataram. Oke, sudah Iya. siap ya Rizky ya membacakan surat Al-Ahzab ayat 21? Ya, sudah siap. Oke, silakan Rizky. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Shadaqallahul azim. Akasiro mungkin. Oke, gimana Pak Guru? Ya. Meskipun Heeh. 60%. Tapi sudah berani Tapi loh nggak Pak apa-apa, Guru. yang penting berani. Iya, oke. Selamat Rizky di Mataram. Ya, terima kasih Ya, Rizky terima ya. kasih. Iya, oke. Rizky nanti kita hubungi lagi ya. Nomornya sudah dicatat. Pak Guru, terima kasih ya. Sudah Ya. memberikan voucher, 4 voucher hari ini. Semoga Pak Guru selalu sukses, selalu sehat ya. Untuk Amin. teman-teman di SMA Negeri 10 Mataram juga. Terima kasih banyak Pak Guru untuk pembahasan edisi pagi hari ini. Dan untuk teman-teman adik-adik semuanya jangan lewatkan, besok masih ada kelas on air RRI Mataram jam 11 sampai jam 12 siang ya. Terakhir, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata Pak Guru. Kita sudah dulu belajar di RRI Mataram untuk edisi pagi hari ini ya. Oke, dari Pro 3 Jakarta. Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya di Kelas on air RRI Mataram.